Benyamin Netanyahu beri kode Iran secara langsung di mana pihaknya mendukung rakyat Iran. Muncul pertanyaan apakah pasukan Israel akan menjadikan wilayah Iran target invasi selanjutnya. Mengutip The Times of Israel pada 1 Oktober, hal itu diutarakan Netanyahu dalam pernyataan video berbahasa Inggris dengan tajuk "Rakyat Iran harus tahu, Israel mendukung Anda" pada Senin 30 September 2024. Perlu diketahui pertanyaan itu muncul karena Netanyahu bersumpah Iran akan segera bebas dari kepemimpinan mereka saat ini. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa Iran merupakan rezim yang menjerumuskan rakyatnya sendiri ke dalam kegelapan. Iran disebut Netanyahu justru menjerumuskan rakyat Iran ke dalam perang langsung dalam konflik Timur Tengah. Netanyahu lalu berujar bahwa waktu atau masa di mana Iran akhirnya bebas akan datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ditekankan oleh Netanyahu pula bahwa jika hari itu tiba, maka jaringan yang dibangun rezim di 5 benua akan bangkrut dan dibubarkan. Sekutu Hizbullah disebut akan tetap ikut campur jika perang benar-benar meluas di Timur Tengah. Ditegaskan juga bahwa Lebanon akan menjadi kuburan bagi pasukan-pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Oktober, hal itu diumumkan oleh anggota Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Komati pada Selasa 1 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa Hizbullah akan mengalahkan pasukan Israel jika jadi melancarkan invasi darat ke Lebanon. Ditekankan pula bahwa sekutu Hizbullah akan campur tangan jika pertempuran meluas. Komati memperingatkan bahwa Lebanon Selatan akan menjadi kuburan bagi pasukan pendudukan jika mereka masuk. Menyoroti gudang senjata besar milik perlawanan yang tidak terpakai dan kesiapan para pejuang untuk terlibat bentrok dengan pasukan Israel. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada syarat yang dapat dikenakan pada perlawanan sebelum gencatan senjata, serta Hizbullah tidak akan memberikan pendapat mengenai inisiatif apapun sampai hal itu terjadi. Artileri Hizbullah hujani posisi pasukan IDF di seberang perbatasan di Metula pada Selasa 1 Oktober 2024 pagi waktu setempat. Dikabarkan 5 luncuran roket terdeteksi serta peringatan diaktifkan di wilayah Avivim, Galilea Atas. Mengutip Tribun News pada 1 Oktober, hal itu diumumkan dalam pernyataan militer IDF dalam media sosial X-nya pada 1 Oktober 2024. Tertulis bahwa peringatan diaktifkan pada pukul 7.36 pagi di wilayah Metula karena sekira 5 peluncuran roket terdeteksi. Dilaporkan bahwa beberapa roket dicegat, namun beberapa juga dilaporkan jatuh di wilayah tersebut. Kemudian pada pukul 7.46 waktu setempat, peringatan kembali diaktifkan di wilayah Avivim. Lantaran beberapa roket diidentifikasi jatuh di area terbuka di wilayah tersebut. Kemudian pada pukul 8.01 waktu setempat, peringatan kembali diaktifkan di wilayah Metula lantaran beberapa peluncuran roket terdeteksi. Namun IDF mengklaim bahwa beberapa peluncuran dicegat, sementara lainnya dilaporkan jatuh di area terbuka. Hizbullah menjanjikan kekalahan bagi pasukan Israel, menegaskan bahwa Lebanon akan menjadi kuburan massal bagi pasukan Benyamin Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Oktober, hal itu diutarakan oleh anggota Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Komati pada Selasa 1 Oktober 2024. Komati menggarisbawahi bahwa perlawanan segera dibangun kembali setelah pembunuhan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Ia menegaskan bahwa Hizbullah akan mengalahkan pasukan pendudukan Israel jika mereka melancarkan invasi darat ke Lebanon. Juga menekankan bahwa sekutu Hizbullah akan campur tangan jika pertempuran meluas. Komati memperingatkan bahwa Lebanon Selatan akan menjadi kuburan massal bagi pasukan pendudukan Israel. Pernyataan itu menyoroti gudang senjata besar milik perlawanan yang belum terpakai dan kesiapan para pejuang untuk terlibat dengan pasukan Israel. Mahmoud Komati menggarisbawahi bahwa Lebanon tidak akan ditinggalkan sendirian jika perang benar-benar meluas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengutuk agresi Israel. Maduro mengatakan bahwa kejahatan pasukan IDF di Timur Tengah melebihi kekejaman Nazi. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Oktober, hal itu dikatakan Maduro dalam pernyataannya pada Selasa 1 Oktober 2024. Maduro menyatakan bahwa tindakan Israel dan negara-negara barat sebagai pendukung lebih buruk daripada kejahatan Nazi Jerman dan Hitler.
Menyikapi ancaman terhadap Iran, Irak, dan Yaman serta operasi darat di Lebanon, Maduro menggarisbawahi bahwa tindakan-tindakan itu merupakan proyek kolonial yang bertujuan untuk mengendalikan sumber daya energi di kawasan tersebut. Ditegaskan olehnya bahwa ia mengutuk agresi Israel sebagai perang kolonial terhadap dunia Arab, menyamakan kekejaman IDF dalam konfliknya dengan kekejaman Nazi, serta mengkritik kebungkaman global mengenai masalah tersebut. Maduro juga menekankan bahwa pasukan Israel sedang bergerak menuju Lebanon setelah menghancurkan Libya dan Irak, menegaskan bahwa apa yang terjadi adalah perang melawan orang-orang Arab dan upaya untuk menjajah seluruh Timur Tengah. Pasukan khusus IDF dikabarkan sudah mendarat di Lebanon dan sudah mulai invasi situs Hizbullah. Disebut sebagai pembuka jalan pasukan darat IDF dalam melakukan serangan darat berskala terbatas. Mengutip Newsweek pada 1 Oktober, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya pada 1 Oktober 2024. Dikabarkan bahwa pasukan khusus Israel telah mulai menyerang target-target tertentu Hizbullah di Lebanon. Dikabarkan pula bahwa pasukan khusus tersebut mendarat terlebih dahulu menyusul rencana invasi darat Israel dalam pekan ini. Serangan darat Israel kali ini diperkirakan berskala lebih kecil daripada konflik Israel sebelumnya dengan Hizbullah pada tahun 2006 silam. Diketahui fokus serangan darat Israel di Lebanon adalah membongkar infrastruktur Hizbullah, termasuk menghancurkan lokasi senjata dan pusat komando dan kendali Hizbullah, bertujuan untuk mendorong kelompok Hizbullah menjauh dari perbatasan utara Israel, mengindikasikan bahwa operasi ini ditujukan untuk mengamankan kawasan tersebut dari aktivitas apapun dari Hizbullah. Tel Aviv digempur salvo roket Fadi 4 oleh Hizbullah pada Selasa 1 Oktober 2024. Pangkalan intelijen militer Israel di Klilot dekat Tel Aviv lah yang menjadi target sasaran. Mengutip Al Arabiya pada 1 Oktober, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada 1 Oktober 2024. Tembakan lintas batas dari Lebanon telah terjadi saat Israel melancarkan apa yang disebutnya operasi darat terbatas di Lebanon Selatan dan juga menargetkan Beirut Selatan, Damaskus, dan Gaza di tengah serangkaian pertempuran. Tertulis dalam pernyataan bahwa Hizbullah telah meluncurkan salvo roket Fadi 4 ke pangkalan Klilot milik unit intelijen militer 8200 dan markas besar Mossad yang terletak di pinggiran Tel Aviv. Selesai peluncuran proyektil melintasi Lebanon, sirine berbunyi di Israel Tengah. Sementara itu polisi mengatakan bahwa satu proyektil mengenai jalan dekat kota pusat Farkasen melukai seorang pria yang terkena pecahan peluru dan dirawat oleh layanan darurat. Yahya Sinwar berstatus target utama tak tersentuh. IDF mengklaim mengetahui posisinya tapi terlalu beresiko jika melancarkan serangan terhadapnya. Mengutip Tribun News pada 1 Oktober, hal itu menurut laporan Channel 12 Israel mempublikasi foto yang berisi Yahya Sinwar. Dalam foto tersebut terlihat dua target Israel yaitu Hizbullah dan Hamas, di mana Hasan Nasrallah dan Sinwar adalah pemimpinnya. Namun di atas foto Nasrallah sudah diberi tanda X yang mengindikasikan bahwa ia telah dieliminasi oleh Israel. Sementara di foto Sinwar terdapat tanda tanya, di mana diartikan oleh Channel 12 Israel bahwa Sinwar saat ini semakin berstatus sebagai target utama yang tak tersentuh. Mengingat pada satu titik Israel menerima petunjuk berharga tentang keberadaan Sinwar di terowongan di jalur Gaza. Tapi jika menilai situasinya, diputuskan untuk tidak melaksanakan operasi untuk membunuh Sinwar. Channel 12 mengatakan operasi itu dihentikan karena resiko tinggi melukai para korban penculikan di daerah sekitar, lantaran Sinwar berada bersama dan dikelilingi para tawanan. Dalam laporan tertulis bahwa Sinwar mengetahui bahwa operasi IDF akan menghindari menjadikannya target meskipun berada di urutan teratas daftar orang yang paling dicari Israel. Hizbullah dikabarkan telah mengubah desa-desa Israel menjadi pangkalan militer. Sementara itu, lantaran merasa terancam, Israel menargetkan benteng pertahanan Hizbullah tersebut. Mengutip Al Jazeera pada 1 Oktober, hal itu diumumkan oleh juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari Selasa 1 Oktober 2024.
Hagari menuliskannya pada X menyatakan bahwa IDF memulai operasi darat yang ditargetkan dan dibatasi di Lebanon Selatan terhadap Hizbullah dan infrastrukturnya. Hagari juga menyatakan bahwa IDF akan menyerang sejumlah desa dekat perbatasan yang menimbulkan ancaman langsung dan nyata bagi permukiman Israel di perbatasan utara. Mengutip Tribun News, militer Israel mengklaim serangan darat tersebut bukan perang terhadap rakyat Lebanon. Dijelaskan bahwa serangan darat lokal tersebut akan menargetkan benteng pertahanan Hizbullah yang mengancam kota-kota Israel, Kibbutzim, dan komunitas di sepanjang perbatasan Israel. Selain itu, Hizbullah disebut telah mengubah desa-desa Lebanon yang bersebelahan dengan desa-desa Israel menjadi pangkalan militer yang siap menyerang Israel kapan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.